Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Satria Pratama. Ya, nama saya Septi Edi Mare. Kali ini kita mau menjelaskan sedikit tentang apa itu perangkat keras atau biasa disebut hardware. Mantap, tolong dijelaskan, Bro. Oke guys, pertama kita ke pengertian hardware. Teman-teman tahu nggak sih apa itu hardware? Apaan tuh? Apa ya? Hardware itu adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik. Jadi dia tuh secara fisiknya itu ada, bisa dilihat, dipegang, dirasain. Jadi bisa juga dikatakan pengertian hardware adalah fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan juga hal-hal yang berbau dengan perangkat-perangkat keras. Lanjut, kita bahas sejarah. Sejarah pertama, sejarah. Ya. Kita bahas sejarah yang generasi pertama ya. Oke. Sekitar tahun 1946, komputer elektronik di dunia yang pertama, yakni ENIAC, selesai dibuat. Pada komputer tersebut terdapat kurang lebih 1.800 18.000. 8.000 sorry. 18.800 tabu. Yoi. Hampa udara dan berbobot Kurang lebih 30 ton dengan panjang kurang lebih 30 meter dan tinggi kurang lebih 2,4 meter sehingga memerlukan ruangan yang luas dan lebar. Itu pada generasi pertama. Terus di generasi kedua ada penemuan bahan baku lain berupa transistor yang terdiri dari basic, kolektor, dan emitter. Itu merupakan ciri dari komputer operasi kedua. Ya, ada beberapa contoh komputer generasi kedua ya. Apa aja tuh? IBM seri 1400, Terus? NCR seri 304 dan Mark IV yang diproduksi di Jepang tahun 1957. Honeywell model 800 dan IBM 7090 buatan Amerika. Guys. Terus ada lagi nih. Nah, ini generasi ketiga. Komputer generasi ketiga itu merupakan lanjutan dari riset yang kedua. Dengan hasil riset bahwa transistor-transistor dapat dipadatkan atau integrated circuit atau IC. IC itu gabungan dari ribuan transistor dalam bentuk silicon dengan bentuk kecil dan ukuran beberapa milimeter aja. Nah, contoh komputer generasi ini adalah Apple Computer TR model 180 dan IBM S360. Dan selanjutnya ada generasi keempat ya. Perkembangan berikutnya ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan pembuat mikroprosesor antara lain Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lain-lain. Dan Intel Core mengeluarkan mikroprosesor dengan model 4004, 8088, 80286, 8386, 80486, 80586 atau lebih dikenal dengan nama Pentium. Sedangkan pabrik Motorola mengeluarkan model 6502 dan 6800. Sekarang kita masuk ke jenis. Ada beberapa jenis-jenis yang ada pada perangkat keras. Yang pertama itu ada hardware output. Hardware output itu perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna sehingga dapat dimengerti oleh user. Informasi baru tersebut dikeluarkan melalui perangkat-perangkat lain. Contohnya kayak ada monitor, printer, sama speaker. Monitor itu punya fungsi apa, sayang? Mempunyai fungsi menampilkan informasi yang sudah diproses. Dengan begitu, pengguna dapat melihat informasi tersebut. Kemudian ada printer. Printer adalah sebuah hardware yang berfungsi mencetak informasi atau data ke dalam kertas berupa tulisan atau gambar. Sedangkan speaker merupakan hardware yang berfungsi mengubah gelombang listrik yang menjadi gelombang audio dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Ada lagi hardware input. Hardware input itu perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Berikut beberapa contoh hardware input. Yang pertama ada mouse, keyboard, scanner. Ya, mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor. Selain itu, mouse juga dapat menjalankan perintah praktis dan cepat. Umumnya, mouse terdiri dari 3 tombol, di mana
2 tombol klik di kiri dan kanan, lalu 1 tombol scroll di tengah. Kemudian ada keyboard. Keyboard ini adalah unit yang cukup penting dalam pengolahan data dengan komputer. Adapun fungsinya ialah memasukkan huruf, angka, dan simbol sebagai media bagi user untuk melakukan perintah yang diperlukan. Kemudian ada scanner. Contoh hardware output ini berfungsi untuk menggandakan atau menyalin gambar dan teks, kemudian menyimpannya ke dalam memori komputer. Ini ada jenis hardware ketiga, yaitu hardware proses. Hardware proses atau proses hardware adalah perangkat yang berguna untuk memproses data dan mengolahnya pada komputer. Perangkat ini bisa disebut sebagai otak komputer karena melakukan proses penting terhadap data yang diinputkan. Nah, ini ada beberapa contoh hardware proses yang mungkin biasa kalian teman-teman lihat juga. Yang pertama ada CPU. CPU itu perangkat yang berguna untuk mengontrol seluruh proses kerja pada komputer, baik instruksi, pengelolaan, hingga menghasilkan output yang diinginkan. Ya, kemudian ada VGA. Perangkat ini memiliki fungsi untuk mengolah dan memproses data grafis. Nantinya output bisa ditampilkan pada layar monitor komputer. Kemudian ada layar RAM. RAM Adalah jenis hardware yang dapat menentukan kecepatan akses. Jadi kayak kecepatan komputer yang kalian miliki itu jenis seberapa cepatnya. Iya, jadi RAM ini menentukan kecepatan akses dalam sebuah kinerja komputer. Ya, dilanjut. Kemudian ada storage device. Ini masih jenis komputer. Ya, sesuai namanya, storage device berarti perangkat penyimpanan ya. Ini merupakan bagian dari hardware di mana fungsinya adalah menyimpan data komputer. Beberapa hardware yang termasuk dalam jenis ini antara lain ada hard disk atau juga disebut dengan HDD adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan sekunder. Hard disk bisa terpasang di dalam maupun luar perangkat. Ya, kemudian ada flash disk. Flash disk adalah perangkat keras penyimpanan data yang konektornya berupa USB. Konektor ini akan memudahkan perangkat terhubung ke komputer ataupun media lainnya. Flash disk dapat kamu gunakan untuk memindahkan suatu data dari satu komputer ke komputer lainnya. Kemudian ada optical disk. Optical disk merupakan media penyimpanan yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser, di mana dibentuk umumnya adalah berupa CD atau DVD. Jadi ada slot-slot gitu guys buat nonton film. Tuh. Terus ini masih jenisnya itu ya ada perangkat tambahan lagi, perangkat tambahan yang membantu komputer untuk menjalankan perintah user. Perangkat ini biasanya disebut dengan istilah peripheral, gunanya untuk menghubungkan perangkat komputer dengan koneksi internet. Salah satu contohnya adalah modem. Modem dapat kamu gunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Ya, ini contohnya guys. Bisa dilihat. Lihat sendiri ya. Terus ada fungsi. Kita ke fungsi. Ya, utamanya fungsi hardware adalah untuk memudahkan pengguna komputer dengan seperangkat alat komputer yang bekerja secara baik. Namun, jika dijabarkan ada beberapa fungsi hardware secara spesifik, yaitu ada memberi output. Fungsi hardware yang pertama adalah untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input. Dan kemudian ada menerima input. Fungsi hardware selanjutnya adalah menerima input. Selain memberikan output, hardware juga menerima input yang dikirimkan oleh user. Kemudian menyimpan informasi dan data. Hardware itu juga bisa fungsinya menyimpan data output. Biasanya output tersebut akan disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer. Terus yang setelah itu ada pengolahan juga, informasi. Ya, dia berfungsi mengolah informasi dan data. Itu untuk mengolah data yang kemudian menjadi informasi baru yang dapat dipahami oleh kita. Ya, sekian itu aja. Ada kurang atau lebihnya jangan dikurang-kurangin, kelebihannya juga jangan ditambah-tambahin. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan.